PPG. Perkenalkan, nama saya Ahmad Misbahul Munir, mahasiswa PPG PAI Transformasi PEK 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dengan NIM 25013170710. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDN 2 Bandung Rejo pada kelas 3 dengan tema Aku Bangga Mampu Berpuasa. Subtema ketentuan puasa. Berikut video pembelajaran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semuanya baik, semuanya dalam keadaan sehat. Seperti biasanya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Yuk. Memimpin berdoa bersama. Pak Guru mau cek dulu kehadiran di kelas 3 ini ya. Nanti yang Pak Guru absen, yang Pak Guru panggil namanya, silakan. Kalau yang laki-laki bilang hadir, yang perempuan bilang hadiro, ya. Yang laki-laki hadir, yang perempuan hadir. Pak Guru absen dulu, ya. Ahmad Aufa Saif hadir. Ahmad Naufal Erlangga hadir. Arsaka Virendra Ibrahimovic, oke, hadir. Vera Zahiratus Sania hadir. Juwita Dia Pratiwi hadir. Lia Nala Mafaza hadir. Muhammad Aska hadir, kepalanya diangkat. Muhammad Denis Farshad hadir. Nadifa Alfatun Nisa hadir juga hadir. Nadia Aziza Husna hadir. Naufal Ibriza hadir. Raya Wonia Maida hadir. Perempuan. Safira Rahmatul Umah hadir. Terus selanjutnya Tasha Nahda Kamila hadir. Viko Adirna Dwi Cahyo hadir.
Zaki, Misbahuddin, Faid. Oke, semuanya berangkat nggih? Hadir semua? Hadir semua. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, untuk meningkatkan, menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia, mari kita menyanyikan dulu lagu kebangsaan Indonesia. Nah, seperti biasa kalau menyanyi lagu kebangsaan Indonesia, ya kita harus berdiri. Yuk, anak-anak dipersilakan untuk berdiri. Nanti nyanyinya yang keras, soalnya ini lagu kebangsaan Indonesia. Pada hari ini nanti kita mau belajar tentang puasa. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini, nanti anak-anak itu belajar tentang pengertian puasa. Kemudian ada rukun puasa ini, ya. Kemudian ada syarat wajib puasa, syarat sah puasa, sunnah-sunnah puasa, serta hal yang membatalkan puasa. Nanti materi ini yang akan kita pelajari hari ini. Nah, ada sebuah pertanyaan dari Pak Guru. Nanti anak-anak dijawab ya, dijawab bersama-sama. Pertanyaan yang pertama, pernahkah kalian melaksanakan puasa? Pernah enggak? Pernah puasa? Nah, oke, ada yang belum pernah puasa? Coba katakan. Oke, berarti semuanya pernah melaksanakan puasa. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah boleh makan atau minum saat berpuasa? Boleh enggak? Tidak boleh makan dan minum. Kenapa kok begitu? Nah, nanti kita akan belajar hari ini. Kenapa kok tidak boleh makan ya? Kenapa kok tidak boleh minum saat orang sedang berpuasa? Nanti jawabannya ada di materi kita kali ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya, nah ini, kapan dilaksanakan puasa wajib? Kapan ya? Kapan? Nah, jawabannya nanti kita akan belajar hari ini. Nanti kalian setelah belajar ini, nanti yang pertama menjelaskan pengertian dan ketentuan puasa dengan benar. Setelah kalian belajar, setelah kalian mempelajari materi tentang ketentuan puasa, nanti kalian tahu dan bisa menjelaskan pengertian dan ketentuan puasa dengan benar. Nah, tadi ada syarat wajib, ada syarat sah, ada rukun puasa. Nanti kalian bisa menjelaskan. Kemudian yang kedua,
membagikan ketentuan puasa dalam peta konsep dengan tepat. Nanti setelah kalian belajar, nanti kalian buat peta konsep. Supaya apa? Supaya mudah untuk dipelajari, supaya mudah untuk diingati. Nah, selanjutnya, supaya anak-anak itu lebih semangat, kita dengarkan dulu lagu tentang puasa Ramadan. Nanti suaranya yang keras, yang semangat, tunjukkan bahwasanya kalian itu semangat belajar hari ini. Satu, dua, tiga, sebelum masuk materi, Pak Guru mau cek semangat kalian. Pakai tepuk semangat bersama-sama. Yuk. Tepuk semangat. Ada video pembelajaran tentang puasa. Nanti kalian dengarkan videonya, kalian lihat videonya. Itu materi yang akan kita pelajari hari ini. Sejarah diperintahkannya puasa. Puasa selama sebulan penuh pada bulan Ramadan hukumnya adalah wajib bagi umat Islam yang balik dan berakal sehat. Kaum muslimin diwajibkan untuk berpuasa selama 29 atau 30 hari sepanjang bulan Ramadan sejak tahun kedua Hijriah. Puasa dengan menahan lapar dan dahaga sudah dilakukan oleh umat-umat terdahulu di berbagai belahan dunia, namun dengan praktek dan waktu yang beragam. Sebelum adanya kewajiban puasa sebulan penuh pada bulan Ramadan, umat Islam pada masa Rasulullah SAW melaksanakan puasa wajib 3 hari setiap bulannya. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Lalu beliau bertanya tentang sebab-musababnya mereka berpuasa pada hari Asyura tersebut. Orang-orang Yahudi itu menyatakan bahwa pada hari tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya dari serangan Fir'aun. Oleh karena itu, Nabi Musa alaihissalam melaksanakan saum pada tanggal 10 Muharram sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW mengulas keterangan mereka itu dengan menyatakan, sesungguhnya kami atau umat Islam adalah lebih berhak atas Nabi Musa dibanding kalian. Lalu beliau melaksanakan puasa pada tanggal 10 Muharram dan memerintahkan seluruh umat Islam supaya berpuasa pada tanggal tersebut. Setelah itu, pada bulan Sya'ban tahun kedua setelah Rasul hijrah, perintah berpuasa pada bulan Ramadan pun turun sebagaimana yang tercantum pada Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe, kemudian simak juga video yang lainnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video tadi, anak-anak itu bisa menyimpulkan bahwasanya satu apa? Puasa itu sudah ada sebelum zamannya Nabi Muhammad. Nah, kemudian tujuan puasa itu supaya orang-orang bertakwa. Nah, kenapa kok kita diperintahkan untuk berpuasa? Ya supaya satu tadi menghormati Nabi terdahulu. Kemudian supaya kita lebih bertakwa. Itu selanjutnya. Nah, apa itu puasa?
apa yang dinamakan puasa? Kok kenapa kita harus berpuasa? Nah, apa itu puasa? Boleh dibaca satu anak. Tasya, yuk dibaca Tasya. Menahan diri dari makan, minum, dan perbuatan buruk dari fajar hingga maghrib. Puasa wajib dilakukan selama bulan Ramadan. Terima kasih kepada Mbak Tasya sudah membacakan tentang puasa. Ya betul, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan perbuatan buruk dari fajar hingga maghrib. Jadi ditahan. Mulai kapan? Mulai fajar sampai maghrib atau terbenamnya matahari. Kemudian puasa wajib dilakukan selama bulan Ramadan. Jadi ada waktunya sendiri. Puasa wajib itu dilakukan selama bulan Ramadan. Kalau dilaksanakan selain bulan Ramadan, Pak, tidak boleh. Itu namanya puasa sunnah. Kalau puasa wajib dilaksanakan ada waktunya, yaitu selama bulan Ramadan. Kemudian di dalam melaksanakan puasa tentu kita harus tahu rukun puasa. Yang pertama, rukun puasa ada satu apa? Satu, membaca nih. Yang pertama adalah bacanya. Tapi bacakan dulu. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yuk bersama-sama kita baca niat puasa. 1, 2, 3. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri melaksanakan puasa itu harus diawali dengan niat. Kalau tidak diawali dengan niat, puasanya tidak sah atau tidak percuma. Kemudian yang kedua ada menahan makan dan minum dari fajar hingga maghrib. Nah, dua ini harus dipenuhi bagi orang yang melaksanakan puasa. Pak, kalau cuma niat saja Pak, boleh tidak? Tidak boleh. Ada orang, contoh misalnya niat tapi tidak mau makan dan minum. Dia cuma niat tapi malah makan. Nah, itu berarti bukan termasuk puasa. Terus ada lagi orang tidak makan, tidak minum, tapi tidak niat. Kira-kira dinamakan puasa tidak? Tidak, harus niat, juga harus menahan makan dan minum. Itu baru dinamakan puasa. Suaranya yang keras sedikit, jawab sebuah pertanyaan, oke? Terus selanjutnya ada syarat wajib puasa. Siapa saja orang yang wajib melaksanakan puasa itu? Yang pertama ada apa ini? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, mampu. Pertama Islam. Kita jelaskan dulu. Islam berarti orang Islam itu wajib melaksanakan puasa. Berarti kalau ada orang itu non muslim, tidak Islam, kira-kira dia wajib melaksanakan puasa enggak? Tidak. Terus lagi ada berakal. Berakal itu artinya tidak gila. Berarti kalau ada orang gila, kira-kira wajib puasa enggak? Tidak. Kemudian yang ketiga ada balik atau dewasa. Berarti anak-anak wajib puasa enggak? Anak-anak wajib puasa enggak? Belum wajib puasa. Tapi kok anak-anak biasanya disuruh puasa, Pak? Nah, anak-anak ketika puasa itu namanya puasa sebagai latihan. Yang wajib itu orang balik atau orang dewasa. Kemudian selanjutnya yang keempat ada mampu itu artinya kuat, tidak sakit. Misal ada orang
lagi sakit, kalau digunakan buat puasa itu nanti malah pingsan. Kira-kira dia wajib puasa enggak? Kira-kira wajib puasa enggak? Tidak. Kenapa kok tidak? Soalnya dia itu tidak mampu. Tidak mampu. 4 ini harus dipenuhi semua. Yang pertama ada Islam. Yang kedua ada yang ketiga, yang keempat. Nah, syarat sah puasa. Bagaimana caranya supaya puasanya itu jadi sah? Yang pertama harus Islam, yang kedua tangis, yang ketiga haid dan nifas, yang keempat ada waktu puasa. Yang pertama tak jelaskan dulu, ada Islam. Orang Islam itu menjadi syarat sah puasa. Selain jadi syarat wajib puasa, juga menjadi syarat sahnya puasa. Kalau ada orang puasa tapi dia tidak Islam, maka puasanya tidak sah. Selanjutnya ada tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau anak-anak kan sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Boleh berpuasa sebagai latihan. Selanjutnya ada suci dari haid dan nifas. Ini yang mengalami perempuan. Kalau laki-laki tidak. Kalau yang nomor 3 ini loh, suci dari haid dan nifas itu yang mengalami perempuan. Jadi perempuan kalau sedang haid, sedang nifas, berarti dia itu puasanya tidak sah. Boleh tidak puasa, tapi nanti harus diqadha atau diganti di hari lain. Kemudian pada waktu puasa, untuk misalnya puasa Ramadan ya dilaksanakan pada bulan Ramadan. Misalnya kamu niatnya puasa Ramadan, tapi tidak di bulan Ramadan, kira-kira sah enggak? Tidak sah, harus tepat pada waktunya. Kemudian selanjutnya sunnah puasa. Ketika sunnah puasa ini dilaksanakan, maka orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala tambahan. Yang pertama ya dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Yang kedua 3. Melaksanakan sahur. Sahur itu sunnah puasa. Pak, berarti kalau orang puasa tapi tidak sahur boleh Pak? Boleh, asalkan dia mampu atau kuat. Kalau melaksanakan sahur berarti dia dapat tambahan pahala. Jadi kalau orang berpuasa itu ya harus sahur. Sahur itu dapat pahala. Kemudian ada berbuka dengan kurma atau berbuka dengan yang manis. Biasanya kalau kalian berbuka itu pakainya apa? Es campur, pinter tuh. Es campur kan manis, kita betul. Cola. Nah, itu namanya berbuka dengan yang manis. Kurma kan juga manis. Atau misalnya buah-buahan yang manis. Itu sunnah puasa. Kamu dapat pahala. Kalian anak-anak dapat pahala. Nah, kalau berbuka dengan yang manis. Kemudian memperbanyak sedekah. Sedekah, infak, amal jariah itu dapat menambah pahala bagi orang yang berpuasa. Kemudian selanjutnya memperbanyak membaca Al-Qur'an. Biasanya kalau di bulan Ramadan kan ada namanya tadarus di mushola, di masjid atau di rumah. Biasanya kalau orang yang berpuasa ketika di bulan Ramadan itu ngajinya lebih banyak ya. Yang semula misalnya 1 halaman, nanti ketika bulan Ramadan jadi 5 halaman ditambah. Itu namanya memperbanyak membaca Al-Qur'an. Selanjutnya memperbanyak zikir. Zikir itu setelah sholat bisa. Itu dapat menambah pahala bagi orang yang berpuasa. Kemudian ada hal yang membatalkan puasa. Hal yang membatalkan puasa itu ketika kalian melaksanakan ini, melakukan ini, kegiatan ini, maka puasanya nanti akan jadi batal. Yang pertama ada makan dan minum secara sengaja.
makan dan minum secara sengaja. Misalnya Baim itu puasa, terus siang-siang itu makan tapi sengaja, soalnya perutnya mau makan lapar perutnya, sengaja maka puasanya batal. Kemudian yang kedua ada muntah dengan sengaja. Muntah mengeluarkan makanan yang ada di dalam perut dengan sengaja, maka puasanya jadi batal. Kemudian yang ketiga ada haid dan nifas. Itu bagi perempuan nih. Haid dan nifas itu bagi perempuan. Laki-laki Pak, laki-laki tidak. Ya. Ketika ada misalnya contoh perempuan sedang melaksanakan puasa, tiba-tiba siang hari haid dan nifas, maka puasanya otomatis langsung batal. Kemudian gila atau bilang akal, orang gila itu bisa membatalkan puasa. Contoh misalnya ada orang puasa tiba-tiba sore hari atau setelah asar, itu gilanya umat misalnya, gilanya otomatis langsung puasanya batal. Kemudian selanjutnya terakhir ada murtad. Murtad itu keluar dari agama Islam. Kalian semua kan agamanya Islam. Ini apa betul? Agamanya Islam. Kalau ada orang keluar dari agama Islam, pindah agama, itu dapat membatalkan puasa. Sekarang Pak Guru mau anak-anak berdiskusi secara kelompok. Nanti anak-anak membentuk kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4 anak. Jadi nanti ada 4 kelompok, satu kelompoknya ada 4 anak. Nanti berkelompok terlebih dahulu. Yuk, silakan anak-anak bisa berkelompok terlebih dahulu. Sudah berkelompok semua ya? Kelompok Pak Guru kasih nama kelompok dulu, oke? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, diingat 1, 2, 3, 4. Nanti Pak Guru bagi lembar kerja buat diskusi. Nanti ada 4 lembar kerja yang berbeda gambarnya, ya. Nanti masing-masing kelompok dapat 1. Nah, di dalam lembar kerja ini ada ketentuan puasa. Contoh, di sini ada syarat sah puasa. Nanti kalian isi syarat sah puasa itu 1, 2, 3, 4 diisi, ya. Setelah diisi, nanti boleh diwarnai, dihias yang bagus. Sekarang Pak Guru bagikan terlebih dahulu.
semua ya? Nah, sekarang setelah mengerjakan 3 kelompok, saatnya mempresentasikan atau menampilkan karya kalian di depan. Nanti tiap kelompok maju, ya kan? Nanti tiap kelompok maju semua. Garis di sini karyamu perlihatkan kepada kelompok yang lain. Nanti dibaca. Mulai dari kelompok 2. Ya, kelompok 2 silakan maju semuanya. Kasih tepuk tangan buat kelompok 2. Di kelompok 2 perlihatkan dulu teman-temannya. Terus ya. Oke, sekarang dipegang, dibaca, perkenalan dulu. Kami dari kelompok 2. Ya, 1, 2, 3. Kami dari kelompok 2 Mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Benar. Ya, dibaca. Kamu dapat apa? perkara yang membatalkan puasa, Nah, di kelompok sini dapat perkara yang membatalkan puasa. Ada apa saja? semacam makan dan minum, Terus, semacam muta, terus, haid dan nifas, terus, gila atau hilang akal, terus. muta. Nah, betul Ki? Betul ya? Betul. Dari kelompok 2 sudah benar. Ada yang ngasih komentar? Sudah benar. Kasih tepuk tangan buat kelompok 2. Oh, akan tulis kembali ke tulang. Sudah maju semua ya? Sudah mempersatukan hasil diskusi. Ya. Dari diskusi tadi, ya, dari diskusi tadi kira-kira ada kesulitan tidak saat mengerjakan? Apa kesulitannya? Oh, mewarnainya. Mungkin ada yang terlalu kecil, oke? Nah, tidak apa-apa. Terus selanjutnya setelah diskusi, nanti anak-anak Pak Guru kasih lembar soal, oke? Asesmen nanti dikerjakan. Tujuannya nanti Pak Guru mau mengukur tingkat pemahaman kalian dalam mempelajari materi hari ini. Nah, sesuai dengan materi yang dipelajari hari ini. Jadi Pak Guru bagikan terlebih dahulu. Ya, waktunya sudah, silakan bisa dikumpulkan. Cepat. Oke. Selanjutnya kita simpulkan bersama, ya. Yang kalian pelajari hari ini kita simpulkan bersama-sama. Yuk, bisa dibaca bersama-sama mulai dari puasa. 1, 2, 3. Puasa adalah kegiatan menahan diri dari makan, minum, dan yang membatalkan puasa mulai
mulai dari fajar sampai terbenamnya. Terus selanjutnya yang kedua, puasa wajib dilakukan saat bulan Ramadan. Kemudian orang yang berpuasa harus memenuhi rukun, terus syarat wajib, syarat sah, dan menghindari hal yang membatalkan puasa. Pak guru tanya, materi apa yang kamu pelajari hari ini? Tadi belajarnya tentang apa? Ketentuan puasa. Kemudian manfaat apa yang kamu dapat dari belajar hari ini? Setelah kamu belajar, kamu dapat apa? Ilmu, tahu tentang ketentuan puasa. Kemudian, apakah kalian senang belajar hari ini? Lalu membuat apa? Peta konsep dengan memaknai. Kemudian yang terakhir, bagaimana rencanamu untuk menghadapi puasa di tahun depan? Kira-kira nanti tahun depan ada puasa enggak? Ada puasa. Nanti sebelum pulang ada tugas dari Pak Munir, nanti bisa dibaca materi berikutnya, yaitu masih puasa, tentang hikmah melaksanakan puasa. Oke, terakhir sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama. Silakan dilakukan terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.